Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini kami akan membawamu ke sebuah kampung yang konon telah lama kosong. Seluruh warganya menjadi korban sebuah tragedi mengerikan. Namun anehnya, setiap hari kampung itu terlihat ramai. Pedagang masuk, dagangan laris, uang yang diterima asli. Tidak ada yang janggal. Tapi bagi mereka yang datang dengan niat buruk, kampung itu akan menunjukkan wajah aslinya. Matikan lampu, gunakan headset, dan dengarkan. Karena ini adalah kisah yang dikirim langsung dari mereka yang pernah mengalaminya. Namaku Arga. Aku tinggal di desa yang berbatasan langsung dengan kampung yang sudah lama dikenal sebagai Kampung Sumberrejo. Tapi orang-orang jarang menyebutnya dengan nama itu. Mereka menyebutnya Kampung Angker. 10 tahun lalu tragedi mengerikan terjadi di sana. Konon satu malam seluruh warga meninggal secara misterius. Ada yang bilang keracunan massal. Ada yang bilang pembantaian, tapi tidak pernah ada laporan resmi. Sejak saat itu, kampung itu kosong. Kosong, tapi tidak benar-benar kosong. Pak Darto, seorang tukang bakso, saat melewati gapura, ia melihat kampung yang bersih. Anak-anak bermain, ibu-ibu menyapa. "Bakso! Bakso!" teriak Pak Darto. Orang-orang keluar dari rumah. Wajah mereka pucat, tapi tersenyum sopan. Mangkok disodorkan. Uang dibayar pas. Pak Darto pulang dengan gerobak kosong. Keesokan hari ia kembali. Dan selalu sama. Ramai, bersih, sopan. Anehnya, para pedagang yang lain juga tetap masuk. Tukang nasi goreng, tukang es, penjual jajanan anak-anak, mereka semua bersaksi hal yang sama. Kampungnya ramai kok, penduduknya sopan-sopan, banyak anak kecil beli cilok, kadang ada yang pesan buat acara selamatan. Dan yang paling aneh, uangnya asli. Aku pernah memeriksa sendiri uang hasil jualan Pak Yarto. Uang rupiah biasa, tidak ada daun, tidak ada kertas kosong. Tapi warga desa kami tidak pernah berani masuk. Karena bagi kami, kampung itu kosong. Suatu hari, 3 pemuda desa sebelah mencoba masuk dengan niat mencuri. Mereka berpikir jika kampung itu kosong, pasti ada barang berharga tersisa. Malam Jumat, mereka masuk dengan linggis dan karung. Begitu melewati gapura, suasana sunyi total. Tidak ada keramaian, tidak ada anak-anak, hanya bau anyir. Rumah pertama yang mereka dobrak terasa dingin luar biasa. Di dalamnya bukan perabot, melainkan duduk puluhan sosok hangus, kepala tertunduk. Salah satu pria tertawa. Tiba-tiba semua kepala terangkat bersamaan. Mata putih tanpa pupil, mulut robek sampai ke pipi. Pintu terkunci sendiri, jeritan terdengar sampai desa kami. Paginya, satu ditemukan dengan tubuh terpelintir tidak wajar. Tulangnya seperti dipatahkan satu persatu dari dalam. Satu lagi hidup, tapi kesurupan. Kukunya patah, tangannya berdarah karena mencakar tanah sepanjang malam. Yang terakhir tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu,
Siapapun warga sekitar yang masuk kampung itu selalu mengalami hal aneh. Sakit tanpa sebab, diikuti bayangan sampai rumah, mendengar suara anak-anak bermain di halaman tengah malam. Tapi para pedagang, mereka tetap aman. Rasa penasaranku mengalahkan ketakutanku. Aku menyamar sebagai pedagang minuman keliling. Saat memasuki gapura kampung itu, suasana berubah. Yang tadinya sunyi, tiba-tiba terdengar suara orang bercakap. Anak-anak berlari, ibu-ibu menyapu halaman. Rumah-rumah terlihat bersih, catnya cerah, tidak seperti bangunan kosong. Seorang bapak menghampiriku. "Es tehnya berapa, Nak?" Wajahnya pucat, senyumnya terlalu lebar. Aku melayani seperti biasa. Tanganku gemetar. Dagangan laris, bahkan ada yang memesan untuk acara malam Jumat. Saat azan maghrib terdengar dari desa kami, kampung itu berubah. Suara hilang, rumah-rumah kembali lapuk, dan aku berdiri sendirian di tengah kampung mati. Di tanganku, uang hasil jualan yang kudapatkan. Asli. Aku mencari tahu sejarahnya. Ternyata 10 tahun lalu, awalnya hanya sengketa tanah. Investor dari kota ingin membeli lahan luas di tengah kampung. Sebagian warga menolak, sebagian tergiur uang besar. Adu mulut berubah jadi saling tuduh. Tuduhan berubah jadi kebencian. Lalu datang orang-orang luar desa. Mereka memprovokasi, membawa minuman keras, membawa parang dan golok. Malam itu hujan deras, listrik mati total. Jeritan pertama terdengar sekitar pukul 11 malam. Rumah kepala kampung dibakar. Ia ditarik keluar bersama istrinya. Tubuhnya dihujani tebasan. Darah bercampur air hujan mengalir di tanah. Orang-orang panik. Beberapa mencoba kabur ke sawah, tapi mereka diburu. Anak kecil yang bersembunyi di lemari ditemukan dan dibacok tanpa ampun. Seorang ibu hamil dipukul sampai tak bergerak. Lalu rumahnya disiram bensin. Api menyala di seluruh penjuru kampung. Jeritan, tangisan, bau daging terbakar memenuhi udara. Pagi hari, kampung itu menjadi kuburan terbuka. Mayat bergelimpangan. Ada yang hangus, ada yang terpotong, ada yang tak lagi utuh. Yang paling mengerikan, tidak ada laporan besar, tidak ada berita nasional. Seolah-olah kampung itu tidak pernah ada. Sejak hari itu, kampung tersebut kosong. Tapi anehnya, setiap malam lampu-lampu rumah terlihat menyala. Dan konon, sebelum meninggal, para tetua kampung mengucapkan sumpah. Kami tidak akan pergi sebelum keadilan ditegakkan. Kampung ini akan tetap hidup bagi mereka yang tulus, dan menjadi neraka bagi mereka yang serakah. Sejak itu, kampung itu seperti memiliki aturan sendiri. Beberapa bulan setelah pengalamanku, seorang pengusaha dari kota datang. Ia ingin membeli tanah kampung itu dengan harga murah. Ia menertawakan cerita mistis itu. Siang harinya, ia memasuki kampung itu. Malamnya, ia ditemukan di tepi sungai dengan kondisi linglung. Rambutnya memutih sebagian. Ia hanya berkata, "Ramai sekali. Mereka semua menatap saya." Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani berniat membeli kampung itu. Para pedagang masih masuk sampai sekarang. Dan setiap kali aku lewat dekat sana, aku bisa mendengar suara samar. "Selama niatmu bersih, kami tidak akan menyentuhmu."
Tapi aku tahu, kampung itu tidak pernah benar-benar kosong. Mereka hanya memilih siapa yang boleh melihat mereka. Itulah kisah Kampung Angker yang masih berdiri hingga hari ini. Ramai, tapi tak berpenghuni. Bersih, tapi penuh arwah yang belum pergi. Tempat di mana arwah tidak mencari mangsa. Mereka hanya mencari keadilan. Jika suatu hari kamu melihat kampung yang terlihat hidup padahal kosong, jangan tanya siapa yang tinggal di sana. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa niatmu masuk ke sana? Sampai jumpa di kisah berikutnya di cerita dari mereka. Karena setiap cerita selalu ada saksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.